Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasional perusahaan. Adalah proses penguraian suatu pokok dan penyelidikan keadaan yang sebenarnya dalam suatu entitas guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sistem informasi. Pada aliran ini, terdapat beberapa sistem yang tidak efisiensi, seperti contohnya pembuatan lapor siswa yang dikerjakan secara manual dan perekapan nilai yang juga dikerjakan secara manual. Aliran sistem informasi ini digambarkan secara global, artinya seluruh entitas yang terlibat dalam sistem ini ikut digambarkan seluruhnya. Untuk gambar di samping merupakan formulir untuk merekam data yang menunjukkan input atau output yang menggunakan proses manual maupun komputerisasi. Pada gambar tersebut digunakan untuk menjelaskan pekerjaan manual atau yang tidak menggunakan komputerisasi sama sekali. Penggambaran tersebut menggambarkan penyimpanan data, baik itu secara pengarsipan manual maupun file dalam komputer. Pada proses ini menunjukkan dokumen input-output untuk proses manual, mekanik, dan komputer. Gambar ini menunjukkan aliran atau arah dalam proses pengelolaan data. Yang pertama, perancangan atau membuat semua rancangan yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang kedua, analisa atau menganalisa workflow yang telah efisien atau sesuai standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, desain. Pada langkah ini kita membuat sebuah fondasi pada sistem informasi. Yang keempat, pengembangan. Pada tahap ini kita membuat pemrograman yang ada. Yang kelima, kita melakukan testing atau melakukan uji coba terhadap program tersebut. Yang terakhir, implementasikan, yaitu kita menerapkan sistem informasi yang baru dan menggantikan yang lama. Pertama yang dilakukan adalah pembeli menyiapkan daftar belanjaannya. Setelah itu memberikan kepada pelayan toko dan pelayan toko akan meneruskan kepada bagian gudang. Dan bagian gudang akan mencari barang-barang yang ada di daftar tersebut. Jika barang tersebut tidak ada atau kosong, maka pihak gudang akan membuat daftar barang yang kosong dan diteruskan ke kasir. Setelah itu, kasir akan meneruskannya kepada pemilik toko. Jika barang tersebut ada atau tersedia, maka bagian gudang akan membuat laporan barang tersebut dan diberikan kepada kasir, dan kasir akan membuat faktur penjualannya, dan faktur penjualan tersebut diberikan kepada pembeli, dan pembeli menandatangani faktur penjualan tersebut. Setelah menandatangani faktur penjualan tersebut, faktur tersebut dikembalikan kepada pihak kasir, dan pihak kasir akan membuat laporan penjualan dan mengumpulkan laporan penjualan selama 1 bulan, lalu membuat laporan penjualan selama 1 bulan, lalu diserahkan kepada pihak pemilik toko.